Annyeonghaseyo sobat-sobat yang di sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus. Selamat datang para pembuat mimpi dan pembentuk bangunan-bangunan tinggi di seluruh dunia. Iya, selamat datang lulusan dan mahasiswa jurusan arsitektur. Kali ini kita bakal ngomong tentang sesuatu yang mungkin nggak kalian sukai ya, tapi perlu kalian hadapi. Ya, ini adalah fakta-fakta keras tentang arsitektur yang mungkin belum kalian pahami sepenuhnya. Kita semua tahu ya, jadi arsitek itu bukan suatu hal yang mudah. Dari menghabiskan malam demi malam di studio, berpacu dengan tenggat waktu proyek yang nampaknya nggak selesai-selesai, berurusan sama klien yang nggak bisa dipahami ya terserah mereka, dan dekat banget sama yang namanya tipes. Ya kita udah tahu semua soal itu, tapi apa kalian tahu apa yang bakal kalian hadapi? Kali ini kita bakal lihat lebih dalam tentang dunia arsitek. Itu kita lihat ke dalam fakta-fakta yang sering kita abaikan, yang mungkin membuat kita nggak nyaman, tapi ya perlu kita tahu. Ya kenapa perlu kita pahami? Ya supaya kita lebih siap menghadapi tantangan yang ada di kedepannya. Kalau kalian udah siap, ayo kita mulai bongkar beberapa fakta keras yang terkait tentang jurusan arsitektur dan dunia profesionalnya yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Kita mulai video kali ini di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan video macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa membantu kalian bisa like videonya. Buat kalian yang merasa video ini bisa berguna buat teman kalian atau mungkin saudara kalian, kan bisa share juga video ini ke teman kalian itu ya. Jadi seorang arsitek berlisensi ada proses yang harus dijalani. Proses ini bukanlah suatu proses yang mudah, bukan hal yang cepat juga. Salah satu tantangan utama dalam hal ini ya adalah waktu. Waktu kalian tidak berpenghasilan secara layak. Kalian perlu magang. Masa magang ini biasanya berlangsung beberapa tahun. Ini berarti setelah kalian selesai jadi sarjana, ya calon arsitek harus menghabiskan waktu magang yang bisa sampai 4 tahun untuk mempelajari dan mengasah keterampilan mereka, ikut orang sampai mereka bisa dapat lisensi profesional atau surat tanda registrasi arsitek. Selain waktu ada juga persyaratan lain ya. Jadi proses mendapatkan lisensi itu nggak cuma pengetahuan tapi juga keterampilan ya. Nanti bakal ada juga ujian dan juga persetujuan keanggotaan dari organisasi profesi arsitek. Ini IAI ya. Calon arsitek itu harus mempersiapkan diri mereka supaya siap untuk diuji dan dianggap memenuhi standar buat bisa ditetapkan sebagai arsitek oleh IAI. Komitmen ini jadi hal yang penting buat proses ini. Memang jadi arsitek berlisensi itu butuh komitmen dan juga kesabaran. Prosesnya itu sangat panjang dan melelahkan, dan memang bisa aja praktek arsitek tanpa jadi punya STRA ya. Tapi bagi mereka yang bersedia meluangkan waktu, usaha, dan tenaga, menjadi arsitek berlisensi atau ber-STRA itu bisa jadi pencapaian yang sangat memuaskan. Proses ini juga perlu biaya ya, karena selain biaya kuliah, magang itu juga memiliki harga yang perlu dibayar. Untuk akselerasi juga teman-teman bisa ikut program profesi arsitektur yang memang itu juga tidak murah ya. Ini menjadi beban sendiri untuk beberapa orang yang memang ingin langsung bekerja ya dan tidak memiliki penghasilan tetap. Akhirnya ya ini memang tantangan terbesar bagi lulusan baru jurusan arsitektur. Karena tentu saja begitu lulus ya ingin segera memulai karir mereka ya, tapi ya harus nunggu beberapa tahun lagi, bahkan sampai 4 tahun untuk bisa punya praktek profesional. Ya ini tantangan yang dihadapi oleh banyak arsitektur ya, oleh banyak arsitek ya, terutama bagi mereka yang nggak punya lisensi, gaji awalnya yang relatif rendah. Ya ini jadi masalah yang cukup kompleks dan melibatkan banyak faktor. Pertama, biaya kuliah arsitek itu kan tetap aja masuk ke fakultas teknik, jadi ya tidak murah. Apalagi kalau kalian ingin belajar di universitas ternama yang memang sebaiknya belajar di sana juga untuk lulusan arsitek ini, tentu saja biaya di kampus ternama itu besar ya. Meskipun investasi dari kuliah itu memberikan hasil yang bagus dalam jangka panjang, karir yang baik, pengajar yang istimewa, tentu saja di awal karir gaji yang rendah dari lulusan arsitektur itu tentu akan sulit buat kalian bisa mengembalikan investasi kalian. Gaji awal yang rendah ini tentu saja jadi hambatan bagi mereka yang misalkan ingin ikut pendidikan profesi lanjutan di PPAR. Ini membuat bagi mereka yang tidak punya penyokong, misalnya orang tua yang masih bisa mendanai, jadi kesulitan di sini. Apalagi seorang arsitek itu kan
cukup tersohor ya, cukup punya status sosial yang dihargai dan dihormati. Tapi kalau orang tahu gaji awalnya segitu, ya tentu saja ini cukup menyedihkan ya. Dan sekali lagi ya, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan lisensi yang nanti akhirnya gajinya jadi lumayan, itu memang butuh waktu. Banyak juga yang mereka sudah berlisensi juga gajinya masih segitu-segitu aja, sampai mereka bekerja bertahun-tahun, punya portofolio, punya nama, punya jaringan beberapa dekade, sampai akhirnya mereka bisa punya kantor sendiri atau jadi posisi yang senior yang punya gaji lebih tinggi. Tapi pada prinsipnya sih tidak ada waktu pasti untuk seorang lulusan arsitektur itu punya gaji yang bisa diharapkan, karena pasar kerjanya juga sangat kompetitif. Makin banyak lulusan arsitektur dari kampus-kampus yang istilahnya tidak terlalu sulit dimasuki dan tidak terlalu mahal untuk biaya kuliahnya, itu menjadi salah satu pencetak lulusan arsitektur yang membuat persaingan di industri arsitektur ini jadi semakin ketat, membuat pendapatan juga jadi lebih sedikit, dan juga yang itu menjadi tantangan tersendiri untuk lulusan arsitektur. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang paling sering dihadapi oleh lulusan arsitektur atau bahkan mahasiswanya juga. Dari mereka yang kuliah, mereka yang udah kerja, atau bahkan mereka yang sudah berpengalaman. Jadi masalahnya adalah jam kerja yang panjang ya, banyak lemburnya. Pekerjaan arsitektur itu seringkali sangat padat dan membutuhkan waktu, ketelitian, dan juga tenaga. Masa kuliah sampai kerja, arsitek itu ya harus kerja lembur untuk memenuhi deadline dari proyek. Ini bisa jadi tantangan yang besar untuk work-life balance ya. Mahasiswa arsitektur sendiri sangat dikenal sama kebiasaan lembur dan juga kedekatan mereka dengan tipes. Pressure buat menyelesaikan proyek itu bisa sangat tinggi, terutama bagi mereka yang baru masuk kerja, baru berkarir. Tentu mereka ada harapan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi dengan waktu yang tepat. Ini bisa membuat generasi-generasi sekarang itu mendapatkan stres dan juga kecemasan. Jam kerja yang panjang ini tentu aja punya pengaruh langsung ya ke kesehatan. Dari tadi yang kurang tidur, kurang olahraga, stres yang tinggi. Ya, ini memang menjadi faktor yang mendekatkan mereka dengan masalah tipes dan juga asam lambung. Jadi nggak cuman ngantuk, lelah, dan depresi, ya ini bisa sampai ke jantung juga. Jadi selain itu juga dengan jam kerja yang panjang, stres yang tinggi, tentu saja produknya dan kreativitasnya akan turun ya. Kelelahan dan stres ini perlu dikelola dengan tetap dijaga supaya kesehatan dan work-life balance itu tetap terjaga, khususnya bagi mereka yang banyak proyek dan juga dekat dengan deadline. Ketidakstabilan pekerjaan itu adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak pekerja berbasis proyek, khususnya ini adalah arsitek ya. Jadi industri konstruksi dan juga arsitektur itu memang sangat dipengaruhi oleh proyek yang dikerjakan. Jadi kalau dalam masa resesi atau masa ekonomi yang lambat, ya proyek-proyek yang ditunda itu bisa menjadi masalah dan langsung berdampak ke penurunan penghasilan atau bahkan langsung kehilangan pekerjaan bagi arsitek ya. Risiko kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji itu realitas yang harus dihadapi oleh profesional di bidang arsitek ini. Ini tentu saja jadi tekanan ya buat mereka yang udah punya tanggungan keluarga. Ketidakpastian ekonomi ini bisa menambah stres, berpengaruh pada rencana kehidupan, misalnya biaya sekolah anak atau ingin beli rumah. Ya hal-hal seperti ini itu membuat mereka itu untuk ragu berjalan maju. Jadi di sini arsitek itu memang ditantang harus beradaptasi dan juga punya plan B. Jadi arsitek itu tidak bisa sekedar ideal misalnya ingin mengerjakan proyek gedung saja, tapi kenyataannya kalau memang sudah tidak ada yang dikerjakan, ya akhirnya renovasi rumah, membuat klaster rumah itu bisa menjadi hal yang perlu dipertimbangkan biarpun kemampuan atau skill setnya itu cukup berbeda. Kompetisi tinggi adalah tantangan lain yang sering dihadapi oleh arsitek ya. Banyak universitas dan juga sekolah itu sekarang mulai menawarkan program arsitektur dengan biaya yang bahkan itu tidak tinggi dan juga kesulitan perkuliahan yang tidak terlalu sulit juga. Ini kontribusinya ya lulusan dari jurusan arsitektur ini jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. Kenyataannya memang membuka jurusan arsitektur itu tidak dibutuhkan investasi peralatan yang besar
seperti jurusan di Fakultas Teknik umumnya. Ya cukup dengan papan gambar dan juga buku referensi itu kalian bisa dengan pengajar membuka jurusan arsitektur. Hasilnya ya jumlah lulusan arsitektur jadinya besar ya, jumlahnya melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia di pasar. Ini membuat lingkungan kerja jadi sangat kompetitif. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif ini ya akhirnya cuma punya lisensi atau gelar itu nggak cukup. Arsitek yang tetap ingin jadi arsitek ya harus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka supaya mereka bisa berdaya saing. Khususnya ya kalian juga perlu bangun jaringan profesional supaya kalian bisa bersaing, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rekomendasi dari jaringan kalian. Jadi di sini perlu digarisbawahi, arsitek juga perlu punya jaringan profesional yang baik. Nah, dengan klien, entah dengan kontraktor atau jaringan sesama arsitek. Kompetisi yang tinggi ini juga seringkali berdampak membuat lulusan arsitektur tidak tahan dan akhirnya tidak bekerja menjadi seorang arsitek. Khususnya bagi lulusan baru yang kesulitan banget untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya ya mereka mengerjakan pekerjaan lain yang tidak terkait sama sekali dengan jurusan arsitektur. Ya, arsitektur adalah jurusan dari Fakultas Teknik, tapi juga termasuk jurusan di bidang desain. Sehingga arsitektur sendiri itu juga terus berubah dan berkembang seiring dengan tren. Evaluasi dari gaya, dari bentuk rumah, tren gedung, tren bangunan adalah bagian yang nggak terpisahkan dari industri arsitektur. Arsitek itu harus berusaha keras supaya tetap update, tetap relevan dengan gaya yang sekarang. Kalau teman-teman tidak ingin mengikuti perubahan ini, ya tentu saja bisa berdampak negatif pada daya saing seorang arsitek di pasaran. Belajar mengikuti tren baru itu ya memang butuh waktu, butuh energi, dan juga kemauan untuk mendapatkan dan menerapkan konsep serta ide baru. Kalau teman-teman tidak mengikuti tren itu, klien sendiri bisa mendesain dengan tools yang sudah ada dan juga referensi yang tersedia bebas di internet. Teknologi zaman sekarang ini memainkan peran penting ya dalam evolusi arsitektur. Software design yang terus berkembang dan juga perkembangan generatif AI yang dapat menggambar itu jadi bagian penting dari industri arsitektur. Arsitek harus mampu belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru ini supaya tetap relevan. Misalnya mempelajari generatif AI untuk membuat desain dan menerapkan teknologi baru ini ke dalam desain mereka. Memang mengikuti evolusi ini menjadi tantangan dan tidak diajarkan di bangku kuliah, tapi ini adalah suatu keharusan ya, karena tidak ada kewajiban untuk setiap orang yang membangun itu menggunakan jasa arsitektur, sehingga kalian memang harus berusaha keras untuk tetap up to date dan tetap dibutuhkan oleh klien-klien kalian. Oke, kurang lebih itu tulis dari gua. Kalau masih ada pertanyaan atau mungkin mau tanya jurusan gua gimana bang, ya silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Yang merasa video ini bisa berguna buat teman-teman kalian, profil kalian bisa share videonya. Dan jangan lupa buat subscribe channelnya. Buat kalian yang merasa videonya gak berbobot, gak ada isinya, pengen dislike ya silahkan dislike aja. Silahkan, itu hak kalian. Kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.